Jangan mati dulu lah, mie ayam masih enak. Saya bilangnya gitu. Itu celetukan aja karena saat itu kita lagi makan mie ayam. Terus ya udahlah nanti saya matinya kalau udah makan mie ayam. Seporsi mie ayam sebelum mati tuh kata saya gitu. Ternyata jadi sebuah judul yang catchy untuk dijadikan buku. Kenapa sih yang main dia lagi? Kayak nggak ada aktor lain aja sih di Indonesia. Itu terus terang itu adalah menjadi pemikiranku juga. Kenapa sih nggak pernah mau take the risk untuk nyoba orang baru, nggak mau take the risk untuk nyoba orang yang belum pernah main film. Halo Lovers, kembali lagi bersama saya Mahardi Eka dalam Kapan Lagi Talks. Kali ini edisinya spesial karena biasanya kita ngobrol-ngobrol dengan cast ataupun sineas dalam film yang sudah mau tayang atau masih promo gitu ya. Tapi ini kita spesial hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Dan ini jauh banget, ini masih proses syuting kalau kayak Lovers tahu. Oke, kita akan ngobrol dengan produser dan juga penulis novelnya, ada Mas Brian Krishna dan Teh Nia Dinata. Kita beri tepuk tangan dong. Thank you banget sudah mampir. Apa kabarnya nih Teh Nia sama Brian? Baik. Alhamdulillah. Baik. Semoga gak capek. Ini proses syuting ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi udah tinggal dikit lagi. Oke, sebetulnya kita tuh pingin syutingnya langsung di tempat syutingnya sih, lokasinya. Tapi ya demi nanti harus rasa penasaran silent penonton kan ya. Kalau di lokasi syuting, kecuali yang bikin dialog ya. Di pinggir kereta nanti bahaya. Oke, buat para K-lovers aja lah. Mungkin kita akan kenalan dulu ya ke mereka. Karena kami punya signature nih, kalau kenalan itu harus cuman 1-2 kalimat aja tentang Teh Nia ataupun Brian gitu. Siapa dulu nih? Teh Nia yang dulu muda deh. dulu kan? Pasti langsung lempar. Saya langsung nih. Iya. Perkenalan nama, terus langsung boleh, satu kata. Harus 2 kalimat yang catchy gitu. Aduh, saya mikir nih, bentar ya. Ayo penulis, biasanya kamu penulis bikinin yang juga buat kreatif aku ya. ya. Buka chat GPT dulu apa ya? Halo semuanya, nama saya Brian Krishna. Saya penulis Porsi Mie Ayam Sebelum Mati yang akan difilmkan dan tersaji di bioskop kesayangan Anda. Buku ini buku yang fenomenal sekali, sudah terkenal sekali di TikTok juga. Dan buat teman-teman yang merasakan kesepian, buku ini cocok untuk menemani hari-hari kalian. Oke. Sedep banget ya perkenalannya ya. Langsung ngiler. Teh Nia ini kayaknya nggak perlu dikenalin tapi harus nih. Oke, halo, saya Nia Dinata. Saya adalah sutradara, penulis skenario dan juga produser. Udah dari tahun 2000 ya. Tapi kali ini saya senang sekali bisa ikut memproduseri film yang mana di dalamnya tuh terdapat makanan favoritku sepanjang masa, yaitu mie ayam. Seporsi mie ayam sebelum mati akan disajikan di bioskop dan itu makanan kesukaan aku. Sedep sekali. Jadi kayak seperti udah takdir aja ya Teh ya. Iya, aku tuh tidak bisa hidup tanpa mie, tau nggak? Pas baru ngelahirin anak di rumah sakit kan, deket sini rumah sakitnya Bunda. Jadi begitu brojol, mau apa ibu? Saya mau mie ayam gondang dia. Oh, yang pengkolan itu. Pengkolan. Iya, enak banget yang itu kan. gedungnya warna hijau itu ya. Iya betul. Okay. Nah langsung mie ayam gondang, maksudnya mie ayam lah, pengen mie ayam gitu. Nyidamnya bahkan pasca lahir ya. Pasca lahir tetap pengen. Oke, thank you banget ya, karena kemarin kita juga kami tahu lagi syuting ya, pasti jadwalnya padat dan kami lihat karena ini memang novelnya sendiri sudah viral ya Mas ya. Alhamdulillah. Tadi kan dikenalin udah viral gitu ya. Kami Calvers juga ingin tahu sih sebetulnya titik awal gitu ya. Mas Brian ini kemudian bikin novel ini itu triggernya apa, ataukah ada sesuatu yang khusus kemudian atau dapat inspirasi tiba-tiba out of nowhere, yes aku akan bikin tentang kisah ini gitu. Jadi sebenarnya ini pertama kalinya dalam hidupku juga membuat sebuah novel yang atas permintaan seseorang. Wow. Jadi alenya sendiri ada Mas. Itu saya selalu kemarin waktu talk show di Jogja waktu promosi alenya ikut datang. Jadi teman-teman dari penerbit juga sudah tahu alenya ada. Jadi dulu tuh saya punya teman Ale ini, dia emang benar-benar mengidap depresi akut. Dia mengalami hari-hari yang seperti dituliskan di buku itu nyata sekali. Dia sering belakangan kemarin saat buku ini belum terbit, belakangan itu dia sering nge-repost sesuatu konten yang berbau untuk berhenti untuk hidup. Saya sebagai teman tidak bisa menasehati, tapi saya langsung
sebagai teman saya bisa menemani. Jadi makanya setiap dia ada indikasi ke sana saya selalu ayo udahlah makan lah, saya traktir atau kayak gimana, pokoknya dia nggak boleh sendiri. Jadi kayaknya kesannya saya punya ikatan ke dia, jangan apapun yang terjadi dengan dia saya nggak mau ada hal buruk. Akhirnya saya ajak yang terdekat saat itu adalah mie ayam. Jadi saat itu kami ngobrol, udahlah santai aja hidupnya kayak gimana, karena kan saya mungkin tidak merasakan seperti itu, tapi dia bilang kamu nggak mau bikin buku tentang apa yang saya derita gitu maksudnya, karena mungkin di luar sana juga banyak yang seperti saya dan saya nggak bisa ngomong karena laki-laki itu tidak bercerita kan katanya gitu ya, katanya gitu. Dia juga nggak pernah bercerita, dipendam, akhirnya takutnya meledak dan melakukan hal-hal aneh. Akhirnya jangan mati dulu lah, mie ayam masih enak, saya bilangnya gitu. Itu celetukan aja karena saat itu kita lagi makan mie ayam, terus ya udahlah nanti saya matinya kalau udah makan mie ayam, seporsi mie ayam sebelum mati itu kata saya gitu. Ternyata jadi sebuah judul yang catchy untuk dijadikan buku. Akhirnya setelah itu berangkat dari permintaan teman, tentu untuk membuat buku ini karena saya tidak mengalami apa yang dialami Ale, saya tidak bisa sembarangan Mas. Jadi di buku ini saya berkonsultasi dengan satu dosen psikolog, satu psikiater dan 3 para survivor untuk depresi akut atau distimia. Itu jadi buku ini gimana caranya tidak menghakimi untuk orang-orang yang mengalami hal yang serupa, tapi buku ini juga tidak triggering untuk orang yang membacanya gitu. Makanya setiap dulu naskahnya ini selalu saya sodorkan ke psikiater atau psikolog, udah cocok atau belum, apakah ini triggering atau enggak. Jadi saya sangat takut untuk hal itu, takutnya saya menghakimi gitu sebagai penulis. Akhirnya setelah beberapa revisi jadilah seperti ini. Alasan kenapa buku ini tipis juga karena beberapa orang yang mengalami depresi itu nggak bisa span-nya untuk fokusnya nggak bisa lama-lama, makanya bukunya harus dibuat cepat gitu. Betul, kan ini ada pembabakannya juga ringan ya, maksudnya dalam artian pendek gitu loh. Betul Mas. Ya. Dan ini saya juga lihat ya, kemarin saya intip berapa kali cetak sih ini, dari Januari 2025 sampai sekarang sudah 97 kali, betul ya ini? Insya Allah jadi 100. Amin. Dalam waktu dekat. Resonansinya bisa sampai seperti itu ya kepada para pembaca. Dan gitu. aku kagetnya ternyata banyak sekali yang ale-ale lain Mas, ternyata nggak terbatas usianya berapa aja ya. Ternyata banyak sekali orang kesepian itu semenyakitkan itu gitu. Bahkan kalau kata lagu kan di tengah keramaian aku masih merasa sepi, itu ternyata orang-orang banyak yang mengalami itu. Mereka hahi-hahi tapi sampai rumah tuh langsung kelam lagi. Itu adalah salah satu, kalau kata psikiaternya adalah salah satu indikasi untuk itu, untuk depresi. Oh, I see. Ale-ale lain juga perempuan ya. Iya. Itu tidak mengenal gender ya. Tidak mengenal gender, banyak sekali. Iya. Dan salah satu yang kena resonansinya tentu aja lah Teh Nia ya. Maksudnya selain karena mie ayam adalah makanan favorit Teh Nia, gimana sih Teh Nia saat pertama kali tahu buku ini, ataukah karena proyek ini ataukah sebelumnya sudah membacanya gitu? Jadi sebenarnya saya produser yang lain adalah teman lama kami. Dia yang pertama kali bilang ada buku ini nih, kita pengen deh adaptasi jadi film, terus dikirim ke rumah bukunya, saya harus baca. Pas lihat covernya sih kayak udah ngiler ya. Covernya mie ayam gitu, nyebelin kayak banget. Buku kuliner ya Mbak? Kayak buku kuliner. Terus itu tahun lalu ya, jadi aku bacanya. Kemudian aku baca hari Jumat. Kalau nggak salah bukunya datang hari Kamis, tapi kan masih working days ya. Jadi aku baca hari Jumat, pulang kantor, pulang kerja. Kalau nggak salah pulang editing deh. Aku lagi bikin film dokumenter. Terus aku pikir nih pasti over the weekend aku akan menyelesaikan bukunya. Ternyata dalam 2 jam selesai. Dalam 2 jam selesai, dan ketika aku tutup bukunya, aku langsung bilang ke temanku, karena teman suamiku juga, jadi teman keluarga. Aku bilang, gila, ini buku mengingatkanku pada Janji Joni. Film yang aku produserin, film karya Joko Anwar pertama di tahun 2005. Jadi aku merasa bahwa keinginan Ale dan depresinya Ale itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kayak itu hanya orang tertentu yang mengalaminya. Bahkan kita pun di usia segini ada hari-hari di mana kita punya high, ada hari-hari di mana kita punya low. Iya kan? High and low of the day itu juga ada. Dalam 24 jam aja ada high-nya di mana, low-nya di mana gitu kan. Jadi itu sangat relatable. Tapi memang kehidupan Jakarta yang penuh dengan kegilaan dan keunikannya itu yang bikin ceritanya Ali jadi unik gitu. Jadi aku tidak mengecilkan depresi ya, bahwa justru aku mikirnya semua orang pasti pernah mengalaminya gitu. Jadi dan kita tuh harus bisa menghargai hal-hal kecil dalam hidup.
termasuk mie ayam, termasuk misalnya persahabatannya Ale yang sebenarnya dengan Brian, hal-hal kecil aja gitu loh yang kita harus juga punya refleksi. Misalnya oh hari ini aku high-nya di sini, high-nya tuh maksudnya yang aku happy di sini, low aku tuh di sini, tapi karena high itu low-nya jadi bisa naik kan gitu. Dan yang bikin kita happy nggak usah yang heboh-heboh, yang kecil-kecil aja dalam Yang di hidup. sekitar kita ya, Teh, iya ya? yang di Betul sekitar banget. kita gitu loh. Penasaran nih sih Mas, gimana responnya Ale saat ini? Maksudnya setelah kisahnya Dinovelkan ya? dinovelkan gitu. Saya yakin pasti itu life changing experience kan ketika tahu bahwa sahabatnya Ada menulis yang cerita unik, tentang dia. Mas. Jadi untuk beberapa orang depresi itu bahagia adalah sesuatu yang menakutkan. Sebab dia tahu setelah bahagia itu pasti ada something. Itu adalah hal yang sudah mendarah daging dari lama. Maksudnya kalau di buku ini kan diceritakan bagaimana Ale untuk bisa depresi itu banyak hal, terutama dari orang-orang terdekat, penolakan orang-orang terdekat. Jadi terkadang dia senang buku ini udah ada, dia sempat baca bukunya, tapi senyumnya jarang. Mungkin saya tidak tahu apa yang dipikirkannya, tapi tentu waktu buku ini terbit kan dia senang, maksudnya ya kan kita nggak tahu bakal jadi seperti apa bukunya, tapi setelah banyak banget banyak banget peminatnya atau apa, dia kadang baca-baca komentarnya juga merasa oh alhamdulillah saya masih bisa ngebantu orang. Jadi dia merasa selama ini tuh kehadirannya tuh bukan siapa-siapa, NPC lah. Maksudnya saya tuh kan di situ dituliskan juga saya bukan pemeran utama di kehidupan saya sendiri. Tapi ternyata dia bisa jadi pemantik untuk semangat di kehidupan orang lain tanpa dia sadari dari buku ini. Saya tidak menganggap ini tulisan saya, tapi saya ingin menganggap itu tuh dia juga gitu. Karena saya ingin dia merasakan kebahagiaan itu. Namun waktu kemarin terbit ke Jepang juga dia cuman alhamdulillah nanti saya minta bukunya satu ya, cuman gitu aja ekspresinya, nggak ada yang lain. Cuman itu ternyata kata psikiater emang terkadang kebahagiaan itu menakutkan buat beberapa orang. Jadi dia bahagia, cuman bahagianya mungkin berbeda gitu. Jadi tapi untuk selama ini, makanya kalau sekarang alinya gimana kalau ada yang nanya, saya selalu menemani dia. Tapi saya tidak memaksa. Kalau misalnya dia mau temenin, oke. Kalau enggak, saya nggak akan memaksa itu. Betul. Thank you ya Mas Ali. Saya tidak kenal sih dengan Mas Ali, tapi kisahnya Mas Ali ternyata bisa menjangkau banyak orang gitu ya. Dan Iya. sampai Dan akhirnya, bisa menginspirasi dan nyemangatin lah, Betul, nyemangatin. betul. Tapi itu yang jadi alasan juga kenapa dia sekarang jadi lebih dikit untuk Kenapa tuh? nge-repost sesuatu ya kan? Karena dia udah ngerasa oh, saya punya makna gitu. Jadi tanpa sadar teman-teman yang baca dan memberikan komentar baik itu juga menolong hidup seseorang yang lain. Jadi ketika Ale menolong hidup orang yang lain kan ada beberapa, oh saya tertolong, saya jadi merasa nggak sendirian, tapi sebenarnya mereka juga menolong Ale-nya sendiri. Jadi simbiosis mutualisme yang tanpa sadar mereka sama-sama sedang menyelamatkan hidup orang lain. betul. Gitu. Begitu indah ya, maksudnya relasi yang terjalin gitu, Iya, meskipun mereka mungkin tidak kenal secara personal, Iya. tidak ketemu tatap muka gitu. Dan kisah yang seperti itu kemudian dituangkan dalam novel, saya yakin juga pasti PR-nya tidak mudah untuk kemudian jadi film ya Mas. Artinya kan ada tema, ada kemudian ada juga istilahnya esensi yang ingin disampaikan lah. Dari Mas Brian sama Tehnia sendiri, seperti apa sih challenge-nya dari menghadirkan dari medium bercerita yang lewat novel ini kemudian nantinya hadir di medium film gitu. Mungkin dari Tehnia dulu. Dari tekniknya mangga. Iya, kalau aku ketika membaca buku dan ingin mengadaptasi tuh pasti aku cari spiritnya dulu gitu. Spirit dari buku ini adalah kita menghargai hidup justru gitu. Dan kenapa aku bilang gila ini kok pas aku baca Brian ini penulisnya, si anak muda ini menulis dengan sangat penuh dengan action. Maksudnya action tuh bukan berantem ya, tapi action itu gerakan. Jadi film ini aktif, buku ini aktif gitu, bukan buku yang pasif yang terus kita membayangkan, tapi kita seperti ikut di dalam adventure-nya Ale gitu. Jadi makanya aku bilang wah ini kayak janji Joni gitu. Joni pengen nyelamatin film supaya bisa ditonton orang. Ini dia ingin sebenarnya cuma ngejar mie ayam, tapi ternyata ya itu banyak journey yang harus dia tempuh sehingga akhirnya menghargai hidup gitu. Jadi kita harus ngambil esensinya dulu. Ketika esensinya sudah dapat dan ternyata disetujui oleh si yang memiliki cerita dari buku, Bapaknya nih ya. iya, terus dan produser-produser yang lain, baru kita sepakat untuk menuangkan ini dalam bentuk skenario dulu gitu. Dan skenarionya tuh harus
setia pada spirit bukunya. Tapi memang film kan bahasa visual, bukan bahasa verbal ya. Betul, Jadi betul banget. itu memang ya dibutuhkan orang yang sudah biasa bikin film untuk bisa mentranslate atau mengadaptasinya ke bahasa visual dari bahasa tulisan gitu. Kalau Mas Brian sendiri seperti apa nih? Aku tuh merelakan aku karyanya. sebagai seorang Merelakan. aku sebagai Betul kan, seorang Yudi? penulis tuh nggak pernah seidealis itu sih Mas. Jadi kalau misalnya aku tahu terbatasanku adalah sebagai seorang penulis, tapi untuk jadi film aku yakin ada orang yang jauh lebih paham, lebih fasih dan lebih mengerti bagaimana cara mengalih bahasakan menjadi visual dari buku ini gitu. Jadi selama pembuatan tata naskah atau apapun saya jarang sekali untuk ngobrak-ngabrik. Karena saya hanya menitipkan pertama, pada intinya buku ini harus seperti tetap pada spiritnya, betul kata tekninya tetap yang seperti itu. Cuma nanti di dalamnya Brian ini nanti karena film itu berbeda bla bla dijelasin. Oh ya udah oke. Karena kalau misalnya saya terlalu ikut campur justru nanti malah menurut saya malah nggak jadi sebuah film yang menarik gitu. Karena sesuatu yang bagus menurut saya belum tentu bagus untuk orang lain kan gitu. Jadi saya serahkan ke ahlinya, waktu tekniknya bikin begini-gini pas akhirnya di draft terakhir biasanya ada, Mas yang draft yang ini bisa diubah dikit nggak, soalnya terkesan apa gitu kan. Ini udah cocok, ya udah oke gitu. Jadi nggak aneh-aneh lah saya mah. Tapi emang sebenarnya itu adalah sebuah keputusan penulis yang sangat-sangat bijaksana ya gitu, karena banyak penulis-penulis hebat juga yang dari novel-novel yang memang aku sukai di dalam hidupku selama dari mulai bisa baca sampai setua ini. Masih muda lah. Itu Masih muda, Teh. Alhamdulillah. Jiwa harus selalu Jiwa muda tetap lah ya. muda gitu kan, usianya maksudnya. Itu ketika aku lihat film yang ditulis oleh yang penulisnya ikut campur, nih baik di Hollywood, di Eropa maupun di Indonesia ya, dalam skenario itu jadi bingung. Biasanya jadi membingungkan ketika kita nonton gitu. Ya, visinya bertabrakan Ya, bisa jadi visinya ya. bisa jadi bertabrakan. Tapi ketika udah dilepas ke penulis skenario dan ke pembuatan film, itu biasanya dia akan punya kehidupannya sendiri gitu, yang bisa berdampingan hidupnya dengan novelnya gitu. Karena kalau mau sama persis kan itu bisa dibilang mediumnya aja beda gitu kan. Tapi pengalaman dan spiritnya sama, sejalur, tetapi bentuknya pasti namanya alih media gitu. Betul. Dan kembali lagi kan baik novel ataupun film kan adalah medium bercerita ya. Yeah. Dan ketika seporsi mie ayam sebelum mati ini kemudian banyak ditanggapi sebagai sebuah medium yang menyampaikan awareness soal mental health itu apakah seperti apa pengaruhnya buat Mas Brian dan Technia? Artinya apakah kemudian jadi tidak lepas dalam bercerita, ataukah kemudian jadi kurang bisa bereksperimen, atau justru malah ini medium yang bisa aku mainkan sekreatif-kreatifnya gitu, gimana prosesnya gitu? Gimana Brian? Kalau misalnya kayak gitu malah saya ngerasa, sebentar Mas, saya pertanyaannya masih muter nih di kepala saya nih. Kalau aku, Kayak kan Apakah jadi beban iya, sih iya. gitu? Enggak, kalau aku justru gini, di kata-kata mental health itu kan baru munculnya 5 tahun belakangan lah, Betul. gara-gara mungkin COVID, orang di rumah dan banyak baca-baca buku benar tentang psikologi dan segala macam gitu ya. Nah di zaman aku kan Gen X awal ya. Kadang-kadang orang suka mikir gue boomers, bukan ya, Cia, masih Gen X gitu kan. Di zaman aku tuh tidak ada istilah mental health gitu. Tapi istilah stres, depresi, capek itu ada, udah ada gitu ya. Tapi menurut aku fungsi buku dan film itu adalah food for the soul. Ya, jadi makanya aku percaya bahwa kita tuh kalau bikin film, nulis buku, tujuannya tuh harus jelas. Nomor satu bukan uang. Nomor satu adalah kita ingin memberikan food for the soul. For the soul, Rasanya ya, buat makanan untuk batin. Ya kan, food for the Betul soul banget. kan makanan untuk batin. Karena kalau buat aku dari kecil buku dan film itu adalah makanan untuk batinku gitu. Teman, makanan untuk batin, menjadi pemantik critical thinking gitu kan. Jadi ketika buku Brian bikin karena pengalaman pribadi dan persahabatannya, lalu benar-benar purely nulis gitu ya, ingin sharing, ingin memberikan makanan bagi batin buat pembacanya juga, karena mungkin pengalaman yang dia hadapi ketika menulis adalah food for
your soul gitu kan. Sama di film juga gitu. Jadi kita tidak memikirkan uangnya dulu gitu, hasilnya nanti harus begini. Itu adalah bonus dari semesta ya kalau emang begitu. Tapi ketika dengan adanya isu mental health, aku rasa itu berkaitan dengan food for the soul. Kenapa orang mentalnya mungkin kurang sehat, atau lagi dalam posisi yang kurang sehat, atau lagi sehat, atau kelebihan sehat jadi euforia nggak puguh. Itu karena mungkin makanan-makanan untuk batinnya kurang bergizi gitu. Jadi aku merasa bahwa ini masalah istilah aja, tapi sebaiknya kita juga nggak mengkotak-kotakan. Tapi aku berani bilang bahwa film yang aku bikin, termasuk seporsi mie ayam, adalah food for the soul gitu, makanan untuk batin gitu. Kami tak sabar untuk mencicipi makanan itu Nia. Mantap. Gimana tadi udah muter. Sekarang coba your translation of his question. Jadi aku selama ini kalau nulis tuh aku hanya mengeluarkan buku ketika aku ingin menyampaikan sesuatu. Sisi tergelap surga, Kudasa, This Is Why I Need itu sisi tergelap surga, apalagi ya tentang kehidupan di jalanan. Aku ingin menyampaikan sesuatu bahwa mereka juga manusia. Di sini aku ingin menyampaikan sesuatu bahwa ternyata ada sesuatu yang selama ini luput sebagai orang yang senang hidup, saya misalnya. Ternyata orang lain, orang terdekat saya nggak tahu bahwa dia pengen banget berhenti hidup. Itu adalah sesuatu, ternyata siapa tahu ada banyak hal itu di luar sana. Itulah yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya tahu ini buku bakal seviral ini, mungkin akan saya buat lebih tebal, lebih bagus, cerita Muradnya lebih panjang, karena orang-orang malah jadi suka sama Murad dan macam-macam. Cuman ini buku kenapa tipis ini, karena saya sudah menyampaikan semua yang kan semua karakter di situ tuh ada kata-kata dari psikiater juga, disetujui atau enggak. Jadi dari kata-kata itu, kalau misalnya sekarang saya ngerasa itu jadi beban, enggak juga sih, karena ada yang ingin saya sampaikan juga di situ. Oke, dari jawaban ini saya jadi tahu bahwa ini film akan dibuat dengan penuh hati ya. Mantap banget. Amin. Oke, ini mungkin kita geser sedikit ke produksi filmnya. Pertanyaan sederhana. Pertanyaan, diskusi apa yang paling alot nih untuk kemudian dalam memulai proyek ini? Misal nih vibe-nya harus seperti ini, cast-nya. Selalu alot. Boleh dong spill teh. Apa ya, dulu waktu pertama deal-dealan juga sebenarnya sama, aku tuh jarang banyak minta aku tuh sebenarnya. Jadi tolong yang lain kalau mau, saya mah orangnya enakan, orangnya santai gitu. Jadi aku menyerahkan kepada yang lebih ngerti masalah macam-macamnya, terus opsi-opsi yang lebih baik. Kan semua orang udah punya bidangnya masing-masing. Jadi aku dulu tuh menurutku alotnya mungkin karena film harus punya garis ceritanya yang lebih lurus gitu, garis merah yang lebih ini. Kalau aku kan ini kan buku beda, karena aku taunya lingkungan buku yang baik, ya Teh ya. Jadi film tuh gini, jadi itu harus ada apa ya, penerimaan sih. Nggak usah maksa ngotot, pengen kayak buku enggak. Gitu. Sudah kayak bapak yang melepas anak kuliah nih. Betul ngerantau. Udah. Mau kawin sama orang lain silahkan. Sudah. Yang penting anaknya baik, Iya, bapak itu sambil kan angkat kaki pakai sarung gitu. Oke. Padahal dia masih muda ya, udah very wise. Ya, kita geser ke sedikit ke pemilihan cast ya. Oke, banyak sih yang berpendapat bahwa Ale itu Benny banget gitu ya. Artinya mungkin secara visual atau appearance-nya sudah tidak diragukan lagi seperti itu. Boleh cerita sedikit nggak sesusah apa ataupun seperjuang apa untuk bisa menemukan cast yang tepat untuk tokoh utama film ini? Dari saya dulu misalnya. Boleh silakan. Boleh monggo. Jadi dulu waktu buku ini viral tuh semua orang hampir banyak banget yang selalu nge-tag Benny. Nggak tahu kenapa. Jadi emang saya membayangkannya Benny lagi karena bentuknya mungkin ya. Karena saya juga di Benny antara bangga ataupun kaget ya mungkin ya di tag. Salah satu ada senior tuh bilang kalau bikin karakter jangan yang susah difilmin lah gitu kan, akhirnya tapi ternyata orang-orang yang membaca suka sama Benny. Ketika film ini jadi ketika buku ini jadi film, karena Benny sering di-mention mungkin ya sama orang-orang, jadi tertarik akhirnya ikut casting. Benny juga ikut casting. Oh, dia datang casting sendiri. Belum tahu bahwa dia akan terpilih kan. Ikut casting, Benny itu ikut casting dan 30 orang kalau nggak salah. Dan Benny itu salah satu yang acting sedihnya kayaknya udah bawaan lahir. Benny itu sedih kan, mukanya seperti itu kan. Benny itu kasianan kayak kasiannya beda. Benny itu kasiannya tuh ya lo pengen ngasih 500 udah gitu. Natural gitu ya. Natural, saya kasih uang receh gitu. Jadi Benny adalah bisa menjiwai Ale tanpa perlu acting jatuhnya gitu. Effortless Gitu ya. Jadi mungkin emang ini tercipta untuk Benny mungkin ya, tapi
bagaimanapun nggak akan bisa seplek ketiplek karena emang susah banget, harus besar, harus macam. Tapi Benny sampai dari 30 orang yang cocok untuk meranin Ale, Benny yang paling bagus acting dan suasana wajahnya. Udah semesta mendukung Iya, ya. tapi sebenarnya kalau di dalam casting tuh kita belum tentu juga pada saat casting itu kita kayak oh bagus banget ya dia hasil castingnya, kan nggak selalu gitu. Tapi yang kita lihat itu tadi seperti yang Brian bilang, effortlessnya, terus kayak dia nggak usah berusaha kayak oh gue harus kepilih. Jadi kayak datar tapi deadpan gitu ya, itu namanya deadpannya tuh kayak dapet aja gitu. Jadi semua itu jodoh ya. Betul. Percaya juga kan sama jodoh. Jadi ya udahlah emang berjodoh gitu. Tapi paling tidak Benny waktu casting udah pede nih. Oh aduh saya Karena di-tag banyak nih. nge-tag, Sudah banyak dapat orang dukungan nge-tag dari ya. netizen ini. Sampai sekarang masih Benny Masih cocok, sampai sekarang masih gitu. Kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sedikit sama teman-teman di Kapan Lagi gitu ya. Saya tanya juga tentang pemilihan castingnya kan beberapa udah di reveal ya. Kalau saya nggak salah ingat ada Alex Abad, ada juga Zulfa gitu ya. Tapi sebagai apa? Iya kan belum tahu. Cuman yang bisa terlihat sementara ini adalah bahwa masing-masing cast yang sudah di reveal ini punya apa ya, karakter yang khas ya dari wajah mereka gitu ya. Bukan yang langsung tanpa mereka harus berdialog pun udah kelihatan, udah terpancar auranya seperti itu. Nah, apakah memang saat casting itu juga ada ide ke sana bahwa saya ingin tokoh-tokohnya akan terlihat sangat kuat karakternya lewat wajah mereka gitu? Kalau menurut aku sih karena di dalam buku karakter-karakter orang-orang di luar Ale pun itu sangat kuat gitu, sangat kuat, sangat unik gitu. Jadi kita tidak mencari orang-orang yang mungkin kalau sekarang orang-orang senang bentuk perempuan tuh harus seperti A gitu. Bentuk laki-laki yang keren seperti B misalnya, kita mencari yang di luar itu gitu, karena itu kan namanya stereotyping. Yes. Ini generasi yang sekarang nih lagi senengnya ini, nanti pasti 3 tahun lagi juga beda gitu kan. Nah kita nggak mau tuh stereotyping seperti itu gitu, karena kenapa? Karena bukunya juga gitu, semua karakter yang ada di buku tuh kita udah ngebayangnya ini kalau ditonton 10 tahun lagi apa ditonton 20 tahun lagi, orang masih bisa relate karena physical appearance dan mental quality-nya tidak stereotype seperti orang-orang yang sehari-hari kita lihat di algoritma apa di betul. sosial media segala macam. Dan sebenarnya terbukti juga bahwa orang nge-tag nge-tag Benny dengan semua ini karena mungkin kita tuh selalu berpikir ya kayak tadi ada yang komentarin penulis senior, kalau bikin novel, bikin karakternya yang gampang dong di casting, jangan yang susah di casting gitu kan. Kan sebenarnya karakter Ale ini susah loh, ya kan. Tapi kan kita nggak pernah berpikir bahwa oh ini harus jadi film nih. Kan pasti Brian nggak pernah kepikiran gitu. Jadi Nggak berkarya sebebas-bebasnya, berekspresi sebebas-bebasnya. Kalau memang ternyata berhasil kan artinya itu memang udah jalannya ke situ udah gitu. jodohnya ke situ. Tapi one thing adalah kita juga udah terlalu terbiasa ya kayak apa ya, kalau kita lihat di film ya, kadang-kadang aku juga kan aku udah bikin film udah cukup lama ya, jadi aku kalau lihat di film kenapa sih yang main dia lagi kayak nggak ada aktor lain aja sih di Indonesia. Itu terus terang itu adalah menjadi pemikiranku juga, kenapa sih nggak pernah mau take the risk untuk nyoba orang baru, nggak mau take the risk untuk nyoba orang yang belum pernah main film. Nah, aku ngerasa bahwa film Seporsi Mie Ayam ini harus berani mengambil resiko itu demi setia dengan karakter yang ada di buku, gitu. Kalau untuk Mas Brian sendiri dalam pemilihan castingnya, apakah juga turut hadir di situ untuk istilahnya ambil keputusan di situ, ataukah sudah langsung dipercayakan kepada? Sudah dipercayakan. Sudah dipercayakan. Tapi itu hampir banyak yang bener loh Mbak. Iya ya. Gila. Kayaknya kok bisa ketebak ini sih ini nih. Enggak, soalnya kan kalau netizen Indonesia detektif kan. Iya. Iya, Detektif apalagi paling terkait- Sherlock udah kalah. terkait yang mereka suka, jadi kan tiap hari kan membuat analisa-analisa sendiri gitu. Ini Tenia, ini kan Tenia dulu pernah sukses mengadaptasi Cabokan ya, dari novel yang Iya. sebegitu ikoniknya kemudian jadi film. Apakah tantangannya masih sama ketika turut dalam proyek ini untuk mengadaptasi novel ini, ataukah ada sesuatu yang baru yang Tenia merasa challenging bahwa ada sesuatu yang seperti ini ya? Ya,
Kalau dulu kan memang tantangannya sangat berbeda ya karena belum ada sosmed. Betul. Jadi kita nggak peduli dengan kata-kata Tanggapan pembaca, tanggapan orang gitu. Hidup zaman dulu tuh kita lebih kayak orang mau ngomong apa ntar aja deh gitu. Yang penting kita fokus ke persiapan, ke syutingnya, ke adaptasi proses nulisnya gitu. Tapi challenge yang aku ngerasa sangat-sangat berbeda adalah menghadapi almarhum Remy Silado, seorang penulis senior yang aku juga kagumi karena dia kayak sejarah berjalan. Kebetulan aku adalah pencinta sejarah gitu ya. Kayak sedikit-sedikit ya, udah bener belum sih Om Remy? Takut tapi dia se-wise Brian, udah kalau saya udah lepasin ke kamu sih terserah kamu gitu kan. Cuman kayak ada kayak ada rasa yang penuh dengan tidak ingin menyanyiakan, iya tidak ingin besar, menyanyiakan gitu. Nah kalau sama Brian kan dia anak muda ya, jadi kita lebih asik gitu kayaknya. Oke nih anak mudanya asik nih gitu. Jadi bukan berarti almarhum Om Remy nggak asik, tapi kan pembawaannya dia udah yang serius gitu ya gitu. Jadi tentu saja challenge-nya dalam komunikasi gitu, itu lebih challenging. Lalu yang itu yang paling penting sih sebenarnya, kita nggak terlalu peduli apa yang dipikirkan oleh penonton karena belum ada yang namanya netizen, belum lahir zaman itu gitu. Jadi itu adalah dua hal yang make a lot of difference. Oke. Ini boleh dijawab boleh nggak ya? Karena ini memang I don't know ini boleh dijawab apa enggak karena kami mau tanya tentang lokasi. Oh bocoran ya. Nggak harus bocoran sih, tapi kan nih saya kebayang bahwa nanti film ini akan menampilkan lokasi-lokasi yang berpotensi nantinya viral. Bisa kan katakanlah tempat makan seporsi mie ayamnya atau tempat di mana tempat Ale nongkrong atau seperti apa. Nah, se-challenging apa ini memilih untuk settingnya di sini? Di Jakarta semua ya berarti? Jakarta atau semua. Sebenarnya kalau kayak gini, ini gini, dalam universe, ini kan universe-nya si Ale ya, kita meng-create universe-nya Ale gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mereka sampai penasaran di mana sih mie-nya, ini kan kita yang create gitu ya. Ya mungkin ini another opportunity untuk Brian sama kita semua mungkin beneran harus bikin warung mie ayamnya karena abis syuting dibongkar. Set biasanya. Set kan. Jadi kita kan menciptakan universe jagatnya si Ale ini kita ciptakan semua gitu. Jadi ya kita lihat aja kalau emang sengiler itu makan mie ayamnya, kenapa enggak kita bikin warungnya sekalian ya. Baru nih. Iya kan. Aku juga baru kepikiran sekarang. Cuma maksudnya ini tuh set semua gitu. Jadi kita bukan seperti waktu aku syuting Arisan 2 tuh di Pulau Gili Trawangan kan, terus Kacau semua banget, orang ya, jadi kayak pengen ke Gili gitu kan, atau waktu pas Laskar Pelangi di Bangka Belitung gitu kan misalnya, kan enggak gitu, kita semuanya Jakarta tapi kita create jagatnya si Ale di Jakarta ini gitu. Betul kan, ini kan yang potensial nanti menonton film ini adalah para jinsi, kan pembacanya juga banyak para jinsi ya. Itu. Pasti ada lah mereka nanti akan cari ini settingnya di mana nih, ayo kita datang ke sana foto di sana gitu. Oke. Ya oke kita catat. Bikin Kabarin nanti ya Teh. Iya dong. Bikin mie ayam. Oke, ini udah mau masuk sesi terakhir nih. Pinginnya sih 3 jam ya ngobrol gini. Kalau ngomong gini nggak terasa ya. Oke, ini pertanyaan hampir terakhir gitu ya. Film adaptasi apa sih yang dari novel gitu ya, yang menurut Tenia ataupun Brian itu punya kesan atau punya membekas di hatinya Tenia sama Brian? Tanya dulu deh. Kalau aku adalah Talented Mr. Ripley. Oke, itu ya ada thriller pembunuhan itu ya. Thriller tapi ya drama thriller, bukan thriller hantu, karena aku paling takut film horor. Itu penulisnya sangat-sangat tidak terkenal. Dia orang Inggris, brain fog ya, udah umur segini. Sebentar ya, Talented Mr. Ripley. Sebentar, ini dulu. Karena ini tadi Gen Z semua yang nonton. Kayaknya saya lagi seneng dan klik banget sama Project Hail Mary yang terbaru. Hail Mary, oh. Aku juga. Ya. Itu adalah sebuah film yang saya suka, film yang menyenangkan. Saya suka bacaan buku yang menyenangkan karena buku dan film adalah sesuatu yang melepas lelah, bukan untuk jadi harus mikir atau apa. Food for your soul. Makanya aku bikin buku itu yang gampang, meskipun bahasanya berat, semoga bisa gampang dicerna 2 jam dibaca selesai. Project Hail Mary adalah sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton. Jadi kan walaupun kalau di bukunya kan terkesan serius dan banyak hal-halnya,
Cuman di Ketika diadaptasi itu termasuk yang bagus menurutku. Iya. Oke. Unik ya. Unik Apa banget. kita nggak menyangka akan visualnya seperti itu. Yes. Nah ini kan yang Gen Z, tapi kan kalau aku yang klasik yang selalu teringat-ingat. Dia ditulis oleh seorang writer perempuan namanya Patricia Highsmith di tahun 50-an ya, Talented Mr. Ripley, dan bukunya biasa aja, nggak pernah bestseller. Cuman Anthony Minghella, sutradara favorit aku, mengadaptasinya menjadi film. Jadi waktu pas kita nonton filmnya malah aku langsung cari bukunya. Ngerti nggak? Kebalik gitu. kebalik itu tekniknya dulu kebalik ya. banget. Dan kebetulan setelah itu aku udah lulus kuliah, udah di Jakarta malah, dan udah bikin iklan ya, itu tahun 90-an. Setelah itu aku ikut course lagi tambahan karena aku hobi banget, agak nerd ya, ikut course itu kebetulan tentang adaptation ketika aku lagi mau mengadaptasi Cabaukan kan. Karena waktu aku ambil sekolah film kan, aku nggak kepikiran aku akan mengadaptasi novel, jadi aku belajarnya lebih teknikal gitu, directing, editing, camera, sinematografi gitu. Tapi ketika aku gue mau bikin Cabaukan, aku harus ambil course nih tentang adapting novel into screenplay. Nah kebetulan juga orang Inggris, instrukturnya perempuan ya, umurnya udah 70 tahun, dia bilang gini, cobalah mengadaptasi. Lo sukses kalau lo mengadaptasi buku yang biasa aja I see. menjadi film yang dan orang malah penasaran bukunya mana sih gitu. Betul. Pernah punya pengalaman nggak? Kan ditanya nih murid-muridnya. Jadi aku nunjuk tangan pengalamanku Talented Mr. Ripley, aku bilang that's a good good Adaptation, example. ya. Jadi dia ternyata kelasnya dia diawali dengan Talented Mr. Ripley si Patricia Highsmith gitu. Oh. Jadi ya Jadi sudah sevisi nih jadi sama udah sevisi tutornya. sama si instrukturnya. Tapi maksudku itu adalah challenge yang paling sulit di dalam filmmaking dan antara book and film. Karena menurut dia ketika kalian mengadaptasi buku yang sudah sukses dijadikan film, itu 50% pekerjaan filmmakernya udah selesai gitu ya. Betul. I'm talking about reality ya, karena dia udah jalanin nih gitu kan. Tapi kan kita waktu itu kalau nggak salah belum sesukses ini loh waktu kita iniin bukunya, jadi ya alhamdulillah ya Brian. Cuman it's another example bahwa untuk filmmaker atau publik di luar sana bahwa kita tuh harus adaptasi dari sesuatu yang kita pikir menyentuh hati kita aja gitu. Jadi waktu itu Anthony Minghella baca itu karena menyentuh hatinya. Nih gila kalau difilmin gitu. Sama sepertinya dengan Harry Potter. Yes. Itu kan ceritanya sama, itu belum Bahkan dibuat menjadi seriesnya lagi nih. Iya, tapi itu belum menjadi bestseller loh. Waktu pas si siapa namanya, aku lupa namanya, Sutradaranya. bukan sutradaranya. Jadi dia itu dari production company-nya si cewek ini ditugasin baca-baca buku. Ya kan, kita kan kalau studio besar di studio film-film di luar Kayak negeri. talent scouting gitu berarti, tapi ini buku gitu. Iya, jadi ada satu orang yang bertugas baca buku. Nanti dia pilih yang ini enggak, yang ini ya, yang ini enggak, ini ya. Okay. Gitu loh. Jadi pas dikasih ke production manajernya yang ngurusin produksi, ini nih yang udah gue saring. Nah disitulah ada Harry Potter. Apaan sih sekolah wizard gitu kan? Akhirnya enggak, tapi aduh gila, gue sampai karakter si Harry gue nempel banget, sampai dirayu-rayu, sampai akhirnya ketemu lah mereka dengan si Rowling gitu. Maksudnya itu juga harus ada satu orang yang baca, yang merasa bahwa Bisa gila nangkep nih. ini gue Pintu nangkep banget. banget soul-nya gitu loh. Karena segala sesuatu kan karya itu punya soul. Jadi itu sih ceritaku. Oke. Ada tambahan lagi ataukah mungkin? Saya Kayaknya jadi mau kayak- jawab nih tadi. Enggak, saya jadi inget Lord of the Ring, Lord of the Shawshank. Ring, Shawshank itu salah satu yang Redemption. Shawshank Iya. itu yang film yang lebih bagus dari bukunya. Shawshank itu berhasil Iya, banget. iya, Sampai iya, sekarang nggak iya, turun dari bagus. IMDb itu, gila. Iya, iya. Number one di AFI kalau nggak salah ya, American IMDb juga Film. nggak turun, Mas, itu gila. Institut Avia. Udah berapa puluh tahun itu betul. Shawshank itu. Iya itu kan, jadi maksudnya ya itu it's a challenge dari filmmakernya. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti ada kami tanya tentang rekomendasi ya. Jadi ini pertanyaan terakhir, ini mungkin khusus untuk ke Brian. Memang kami juga
nggak boleh di-spill ya, spoiler untuk menjaga rasa penasaran penonton. Tapi kalau boleh kasih 3 film yang mungkin nanti bisa menangkap vibe atau tone-nya film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini apa ya, Rian? Kalau Bebas nggak harus Iya, kalau ini kan vibe-nya harapan ya namanya ya. Kalau vibe-nya karena ini orang-orang kan udah Jakartanya itu Jakarta yang sebenarnya Jakarta, kehidupan Jakarta. Selamat Pagi Malam itu satu film dah. Itu juga menggambarkan favorit tuh. Jakarta Itu 3 sekali. cerita Iya. jalin jadi satu. Iya. Aduh. Itu adalah Jakarta tuh. Selamat Pagi Malam tuh Jakarta banget. Dan setipe lah maksudnya. Asik. Suasana nuansanya, nuansa Jakarta. Asik Kan banget. kelam-kelam Iya, gitu. iya. Kelam witty gitu ya Iya, dialog-dialognya. Saya sebagai yang itu masih di Malang pun merasa bahwa seperti inikah kehidupan di Jakarta gitu. ya. Bagus banget itu. Ada 3 loh tadi saya tanyakan 3. Oh 3. Kalau 3, kayaknya cuma 1 itu sih. Kalau misalnya soalnya jarang sekali, aku nggak tahu ya, tapi jarang sekali yang mau ada film tentang kehidupan orang-orang kecil gitu. Biasanya kan kayak Selamat Pagi Malam itu tentang orang-orang kecil, ada karakter lore segala. Terus kalau Lovely Man, Iya, Lovely iya. Man Iya. itu salah satu film Jakarta yang terbaik juga. Sinetfil deh Brian Iya, Krisna ini lumayan ya. Sama sinetfil Pilihan ternyata. filmnya. Sama mungkin agak mirip ya, tapi nuansanya agak menyenangkan kehidupan orang-orang adalah Fiksi 2000. Tapi fiksi Oh, I see. Kalau Fiksi kan Memang ceritanya, satu tempat iya. doang ya. Tempat, iya. Memotret bagaimana potret Kehidupan. orang-orang di rumah susun. Fiksinya Molly Surya kan ya? Betul. Itu Oke, bagus oke. banget tuh. Thank you. Udah ada 3 fiksi. Selamat Pagi Malam sama satunya Lovely tadi Man. Lovely Man. Oke, nggak sabar Lovely Man nih. juga pencarian journey kan Betul. soalnya. Oke, Janji Joni. Itu baru vibe, ingat saya. vibe ininya ya, vibe apa namanya ya space-nya. Pace-nya sama kayak Janji Joni. Aku juga Iya, baru sadar iya, pas iya. ngobrol sama Tehnya. Iya juga Janji Joni. Iya. Tapi buat para milenials mungkin kami akan berterima kasih karena ada arisan dan berbagi suami. Gitu. Iya, millennials ya. Tapi Iya. kalau Gen Z belum ngerti, umurnya Iya. baru 2-3 Nonton tahun Gen Z. dulu. Cari arisan sama berbagi, Berbagi suami. suami. Oke, untuk menutup perbincangan kita yang sangat kuah mie ayam ini, kami minta rekomendasi dari masing-masing dari Tenia sama Brian. 1 rekomendasi mie ayam enak di Jakarta sama Ini Bandung dia. Oh, Bandung nggak apa-apa, Bandung juga. Sama rekomendasi buku yang patut dibaca untuk teman-teman di sana. Oke. Pendek nggak apa-apa, atau mau dijabarkan juga nggak masalah. Tanya dulu deh. Oke, kalau di mikir nih. Jakarta ini mie ayamnya gerobak ya, seperti mie ayamnya Ale ya. Oke. Kalau di Jakarta itu di Senopati, di depan apartemen Senopati itu ada pertigaan gitu ya ke arah Jalan Jenggala lurus. Nah ini di pojokan ini ada gerobak warnanya coklat. Nggak ada namanya mie ayam, tapi kalau lunch time mungkin karena di situ banyak perkantoran itu rame sampai lesehan di stiker di bawah trotoarnya gitu. Jadi itu adalah mie ayam kesukaanku kalau di Jakarta yang gerobak ya. Depan gitu. apartemen Senopati. Iya betul. Itu. Kalau buku, rekomendasi buku Teh? Kalau rekomendasi buku mungkin pada nggak nyambung ya sama aku. Karena ya namanya juga dalam usia-usia yang segini ya. Cuman aku terakhir ini masih belum selesai bahkan lagi membaca Filosofi Gunung Rinjani buku karena aku habis bikin dokumenter di Lombok juga bersama timnya Martin Scorsese dan Pope Francis untuk waktu itu untuk Pope Francis tapi terus kemudian Pope Francisnya meninggal. Kemarin tanggal 21 April baru diputer sneak previewnya di Vatikan. Di situ luar biasa sekali gitu ya, saya mengalami ya sebagai orang Indonesia yang kemudian kok Pope milihnya Lombok gitu kan. Di situ saya jadi pengen belajar lagi karena kita syutingnya di kaki Gunung Rinjani. Saya pengen belajar tentang apa sih arti Rinjani gitu. Jadi itu ditulis oleh seorang antropolog juga kelahiran Lombok bahwa Rinjani itu ternyata pakunya bumi gitu. Jadi itu aku belum selesai karena berat ya bacanya tapi kayak sambil diresapi itu adalah buku yang aku rekomendasikan karena kayak it all makes sense gitu. Semua teori yang ditawarkan buku tersebut. Relate kok Teh. Kami Iya. pasti akan coba cari-cari. Iya, Gen iya. Z tuh harus baca nih.
Tentang Gen Z sekarang Rinjani, iya. seneng-seneng kok kayak Betul, gitu-gitu ya. mereka dan minat bacanya juga makin tinggi Iya. kan. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. 97 cetakan. Iya, iya. 100 dong. Di atas 100 Iya. nanti. Jangan beli bajakan ya, bajakannya Enggak. susah. Tawar bajakannya susah banget. Sama kalau bikin film juga zaman dulu mah dibajak di DVD bajakan kan. Iya, Sekarang CD, udah ada DVD. di Bootleg gitu apa ya. bootleg apalah link-linknya. Itu artinya nggak apa-apa, itu artinya banyak yang relate ya kan, bagi-bagi. Semoga jadi rezeki Iya, jariah iya. ya. Pak Brian, rekomendasi mie ayam Bandung ya berarti Mie ayam ya. Bandung. Buat orang teman-teman Bandung di Jalan Purwakarta Antapani ada satu mie ayam yang terkenal. Itu enak banget. Terus untuk buku yang kalau teman-teman suka dengan seporsi mie ayam sebelum mati, aku saranin baca buku Tube, TUBE, Tube. Itu dari Korea, tapi udah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Oke. Itu aku sebelum nulis seporsi mie ayam juga baca itu dan sama tentang rasa depresi. Kan aku pengen tahu nih cara penulisannya lebih baik bagaimana. Dan Tube adalah salah satu yang aku rekomendasikan. Oke, kan mumpung thank you atas rekomendasinya dan mumpung mereka ada di sini nih kayak lovers, kita tanya yuk, spill dong project terbarunya apa nih Tenia sama Brian. Nah, selain film Ya, seporsi mie selain ini ayam tentunya sebelum ya. mati ya tentunya ini kan terbaru banget, film masih syuting aja, masih betul. berjalan. Berjalan. Kalau aku lagi persiapan untuk syuting film Berbagi Suami 2.0. Like seriously? Seriously. Milenial langsung, milenial senang. Yang Gen Z, Millennials, Gen where Z you at? Gen Z Millennials. Gen Z harus nonton sih. Yeah. Tapi pemainnya kan beberapa Gen Z, waktu casting Gen Z tuh kayak kita pernah denger sih film ini, tapi dulu saya umurnya baru 2 tahun, 3 tahun gitu kan ya. Astaga. Terus pas disuruh nonton harus nonton kan. Iya. Itu kayak, ternyata kok bisa sih bikin film kayak gini zaman dulu gitu sekarang kayak. malah. Sekarang kan kayaknya udah dibabat sensor. Masih akan ada 3 benang merahnya dengan benang merahnya yang benar. pertama berarti. Iya, Oh, I betul. see. Masih benang merah masam. Nanti datang ke sini lagi atau Iya ya? dong, iya dong, Oke. iya dong. Aku juga nunggu sih itu Iya, pasti. iya. Kalau Brian ini. Untuk project buku aku ada 2 buku lagi yang akan terbit tahun ini. Tapi yang paling dekat adalah cetakan ke-100 seporsi mie ayam sebelum mati. Dan di cetakan ke-100 itu ada extra chapter tentang Murad dan Ale. Buat teman-teman yang selama ini bingung kenapa akhirnya kayak gitu, ada alasannya di situ dan extra chapter itu wajib banget buat kalian baca kalau senang sama cerita Murad dan Ale. Asik. Oh, berarti nanti aku Berarti mau bikin yang serial mau yang Murad dan cetakan Ale. 9899 Serialnya Murad dan Ale gitu. Kasihan dong yang nunggu cetakan 9899 ini. Nggak apa-apa. Kan nanti bisa buat temennya dibeliin Asik, lagi, ya, disumbang oke. ke perpus. Banyak cara untuk membeli buku lagi. Oke, jadi ada eksporsi mie ayam sebelum mati extended version sama Berbagi Suami 2.0. 2.0. Ini working title aja ya pastinya ya. Tadinya kan Berbagi Suami 20 tahun kemudian karena pas ya 2006 kita bikinnya 2026 walaupun mungkin rilisnya tahun depan awal, tapi orang-orang di kantor yang Gen Z bilang ini Berbagi Suami 2.0. Lucu juga ya 2.0 gitu Judulnya udah jadinya. catchy ya. Bahasa sini banget, bahasa Bahasa sekarang sekarang banget. banget. Ini ada baju sports mie ayam sebelum mati. Di sini juga jarang banget yang punya. Nanti ada jangan mati Aku dulu. punya masih Cia. enak. Ini bakal bisa dibeli oleh Oh teman-teman enggak, di. ini merchandise khusus saat ini terbit. Jadi Oke. jarang banget yang punya. Jadi Oke, ini terima mahal ini kasih. kalau dijual lagi. Oh, enggak, Mas. Terima kasih, Terima kasih atas kehormatannya untuk Ya, bisa menerima sama-sama. kaos seporsi mie ayam sebelum mati. Semoga cocok ya ukurannya sama aku. Cocok lah. Cocok. Paling masuk tangannya aja. Oke, thank you atas Terima kasih kehadirannya. banyak loh, seru banget ngobrolannya. Thank you. Tenia. Terima Thank you, kasih. Brian. Itu kayak lovers obrolan kita, obrolan hangat yang pinginnya sih berjam-jam ya, tapi karena keterbatasan durasi kita spill dulu yang sedikit-sedikit tentang seporsi mie ayam sebelum mati. Filmnya saat ini sedang syuting, pastikan nanti tunggu update-update terbarunya di kapan lagi. Sampai ketemu lagi kayak lovers. See ya.